China menghadapi tantangan demografi serius setelah angka kelahiran pada tahun 2025 merosot ke titik terendah sepanjang sejarah. Data resmi menunjukkan penurunan ini terjadi di tengah upaya besar-besaran pemerintah untuk mendorong warganya menikah dan memiliki anak. Penurunan tersebut sekaligus menandai menyusutnya populasi China selama 4 tahun berturut-turut, sebuah tren yang semakin menekan masa depan ekonomi dan sosial negara itu. Pada akhir 2025, jumlah penduduk China turun sekitar 3,39 juta jiwa, sehingga menjadi sekitar 1,4 miliar orang. Penurunan ini menjadi yang tercepat dalam beberapa dekade terakhir di luar periode kelaparan besar pada awal 1960-an. Data Biro Statistik Nasional mencatat hanya sekitar 7,92 juta bayi lahir sepanjang 2025. Angka ini turun sekitar 17% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi rekor terendah sejak pencatatan dimulai pada 1949. Tingkat kelahiran nasional tercatat hanya 5,63 per 1000 penduduk, sementara angka kematian naik menjadi 8,4 per 1000 penduduk, tertinggi sejak 1968. Secara keseluruhan, sekitar 11,31 juta warga China meninggal dunia pada 2025, salah satu angka kematian tertinggi dalam 5 dekade terakhir. Kombinasi kelahiran yang anjlok dan kematian yang meningkat mempercepat laju penyusutan populasi. Menghadapi populasi yang menua dan ekonomi yang melambat, Beijing telah melonggarkan kebijakan keluarga secara bertahap. Setelah mengakhiri kebijakan 1 anak pada 2016, pemerintah mengizinkan 2 anak per pasangan, lalu menaikkannya menjadi 3 anak pada 2021. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai insentif diperkenalkan, mulai dari subsidi tunai bagi orang tua, bonus kelahiran di tingkat provinsi, hingga cuti melahirkan yang lebih panjang. Pemerintah pusat bahkan meluncurkan skema subsidi perawatan anak nasional yang menawarkan hingga 10.800 yuan per tahun atau sekitar 24,5 juta rupiah per tahun untuk setiap anak di bawah usia 3 tahun. Namun hasilnya masih jauh dari harapan. Sejumlah kebijakan justru memicu kontroversi, termasuk pajak baru atas alat kontrasepsi yang menimbulkan kekhawatiran terkait kehamilan tidak direncanakan dan resiko kesehatan masyarakat. China kini termasuk salah satu negara termahal untuk membesarkan anak. Biaya pendidikan, perumahan, dan pengasuhan yang tinggi membuat banyak pasangan muda menunda atau bahkan menolak memiliki anak. Di lain sisi, perubahan gaya hidup juga berperan. Banyak anak muda memilih hidup lebih bebas tanpa beban keluarga. Tekanan untuk memberikan pendidikan terbaik dan masa depan yang aman bagi anak kerap dianggap melelahkan dan memberatkan secara mental maupun finansial. Penurunan angka kelahiran juga berkaitan erat dengan merosotnya angka pernikahan. Pada 2024, pendaftaran pernikahan turun ke level terendah sejak 1980. Meski pada 2025 beberapa kota besar mencatat kenaikan jumlah pernikahan, para analis menilai dampaknya terhadap angka kelahiran baru akan terlihat pada tahun-tahun mendatang. Fluktuasi jangka pendek dinilai wajar pada tahap awal penurunan populasi. Namun, para ahli sepakat bahwa peluang kembalinya pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan sangat kecil. Penurunan populasi membawa konsekuensi luas bagi perekonomian terbesar kedua di dunia. Angkatan kerja terus menyusut, sementara jumlah pensiunan meningkat pesat. Kondisi ini memperberat sistem jaminan sosial dan dana pensiun yang dinilai semakin menipis. Bertambahnya lansia yang hidup sendiri atau bergantung pada bantuan negara menjadi tantangan baru, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan populasi China akan terus menurun hingga akhir abad ini dengan potensi kehilangan lebih dari setengah jumlah penduduknya saat ini pada tahun 2100. Para pakar menilai bahwa tanpa reformasi struktural yang lebih berani dan dukungan keluarga yang jauh lebih kuat, tren ini akan sulit dibalikan. Alarm demografis China kini berbunyi semakin nyaring. Di balik angka-angka statistik, tersimpan tantangan besar yang akan menentukan arah ekonomi, sosial, dan kesejahteraan negara tersebut dalam beberapa dekade ke depan.